Oke, kembali lagi bersama kami kawan-kawan Oase Salam Muda Budaya Guna di Oase Project. Kita lanjutkan pembahasan kita dari segmen 1 ke segmen kedua, Mas Iqbal. Iya. Kita tadi udah sedikit mengenal tentang bagaimana payung hitam, personilnya, kemudian bagian-bagiannya kan gitu ya. Nah, pada segmen yang kali ini kita akan membahas tentang karya apa aja sih yang udah diproduksi oleh payung hitam. Karya baru masih 3 Mas. Masih 3 karya. Mega karya. Bukan, belum. Itu kalau sebenarnya disebut karya itu masih 2 kalau enggak. Yang pertama kali itu sebenarnya spontan aja sih Mas. Awalnya itu ya pertama-tamanya gitu. Pernah ide ditulis bikin Ya. Nah saya tuh pengennya ayo coba kita gladi, aku pengen lihat angel dari sini bagusnya dari mana aja gitu. Nyoba ngeliat angel malah kerekam dan ternyata mereka malah acting beneran kan Mas. Kok jadi bagus, bungkus lah. Tapi berawal dari ketidaksengajaan sebenarnya. Iya. Tapi ini para penggemar payung hitam tahu nggak itu kalau itu film nggak sengaja gitu? Kayaknya belum tahu. Kayaknya belum. Dan mestinya nggak usah dikasih tahu ya, karena ya kayaknya udah bagus juga gitu. Judulnya apa itu Mas yang tidak saja? Sebatang sebat. Sebatang sebat. Sebatang itu satu batang. Sebat. Sebat itu ya sebenarnya itu sebat itu sebatang sebetulnya artinya. Cuman itu tuh kayak kode. Dulu saya ketika ngerokok juga gitu kan ya di pondok tahun kan itu pakai kode kan enggak. Pondoknya mana? Pondoknya jauh. Pokoknya jauh lah gitu ya. Jauh dari kamera maksudnya gitu. Bisa di pondok itu kan nggak mungkin pakai kode minta rokok itu kan nggak mungkin. Itu dulu ada sebat nggak ada sebat gitu. Jadi ada sebatang sebat gitu. Sembunyi-sembunyi gitu ya. Iya pastinya. Sebatang sebat itu maknanya apa? Maknanya ya kok jadi film gitu, nyambungnya di mana gitu? Ya seperti yang saya bilang tadi bahwasannya pertama tuh nggak ada makna sebenarnya. Ya hanya keinginan aku pengen bikin kayak gini, coba begini. Nah makanya itu kenapa kok saya ngajak teman-teman untuk selalu berkembang gitu kan. Terus bikin video. Sebenarnya berkembangnya seorang pembuat video itu tuh bukan karena uang, bukan karena ini dan segala macam, tapi ya emang proses aja dulu, buat aja dulu. Ntar lama-lama tahu aku dulu tuh kok kesalahannya di sini, kesalahan di sini. Nah sekarang juga saya merasakan gitu pesan moral di sebat apa gitu nggak ada. Tapi ya banyak yang suka pertama itu tuh. Ya udah nggak apa nggak usah dihapus lah. Respon dari para penonton nih. Responnya juga bagus gitu. Wah ini plot twistnya keren gitu. Ketika dibilang plot twist keren akhirnya wah harus gimana caranya saya bikin film yang harus ada plot twist gitu. Itu skenarionya bagaimana ya? Yang sebat itu skenario itu kayak gimana? Alur ceritanya seperti apa? Alur ceritanya tuh kayak gini ya, sebuah temen tongkrongan biasa. Biasanya kan di sebuah tongkrongan itu pasti ada orang yang kayak cupu gitu Mas. Satu di antara yang lain. Nah, ada orang yang emang cupu dan tapi itu sebenarnya cupunya nggak cupu-cupu amat dibully gitu, tapi cupu yang dirangkul gitu kan. Mungkin disuruh beli rokok, disuruh ini jadi babu lah istilahnya. Nah di cerita itu tuh kayak gitu. Nah si Alvin itu aktornya. Suatu ketika si Lalu itu tuh mabuk berat, sampai dia tuh nggak sengaja ngasih rokok yang ternyata rokoknya itu tuh mengandung racun gitu mungkin Mas ya. Dan akhirnya dia tuh kesedak dan langsung meninggal. Dan kematiannya Alvin itu di jam 9 malam juga. Dan akhirnya si Lalu itu mendapatkan sebuah kutukan di setiap jam 9 itu akan selalu bermimpi yang nggak bisa kemudian berulang-ulang. Dia akan terjebak dalam paralel mimpi itu. Paralel mimpi. Yes. Jadi dia pertama, wah aku mimpi tadi Alvin ngasih rokok, coba buang rokoknya biar nggak ada yang mati. Ternyata setelah itu masih mimpi itu tuh. Belum selesai. Itu setting tempatnya di sini di depan. Ya ada tempat duduk
Iya. ngopi gitu. Itu pertama kali itu saya terinspirasi juga dari eh, videonya Ferry Irwandi Dari Irwandi. yang dimana itu tuh syutingnya cuma di satu tempat, nggak pindah-pindah. Nah, jadi udah kita duduk tapi itu tuh bakal jadi film cuma di satu tempat itu aja. Oke. Untuk nilai yang ingin sampaikan sebenarnya apa? Saya juga sempat lihat film itu, video itu ya. Di situ ada teman-teman kumpul, ada yang rokok, ada yang tersedak, ada yang bangun tidur dan sebagainya kan. Oh iya iya. Itu ya saya sendiri juga menangkap apa pesannya. Cuman barangkali peserta penonton langsung pengen tahu dari pembuatnya langsung gitu. Nilainya Pesan apa? pesan yang dari saya, kalau bisa di setiap perkumpulan meskipun ada 2 orang culun jangan terlalu diperbudak sebenarnya. Nah, dipeluk ya orangnya memang nggak terlalu banyak omong, nggak terlalu banyak gerak. Ya, tapi kalau itu temen sefrekuensi kalian ya udah rangkul lah gitu. Hargai ya. Hargai aja. Dia bukan kurir ya. Iya, Bukan apa tadi? Pesuruh ya. bukan Ya, babu. bukan babu. Kasarnya kayak gitu. Ini berarti film yang sangat penting ditonton untuk teman-teman tongkrongan juga ya. Iya, saya kan Oke. masih ada. Mas Iqbal, karena ini ada suara azan, kita untuk menghormati Iya. kita break dulu ya. Kita lihat sejenak. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan dalam pembicaraan kita, melanjutkan yang terjeda karena azan tadi ya. Iya. Tapi insya Allah nanti kita juga menunaikan ibadah yang melakukan juga. Iya. Tadi film pertama yang kita bahas adalah Sebatang sebat. Sepatang Sepat, Iya. menceritakan tentang tongkrongan. Iya. Satu anak cupu itu bukan babu, Nah, meskipun cupu ya. iya. Jadi kalau cupu jangan dimanfaatkan jadi babu gitu ya. Jangan terlalu dimanfaatin lah. Kasihan Soalnya juga ya. kayak gini, orang yang merasa dirinya sangar itu, Mm-mm. dia tuh pernah nggak sih ngerasain dia juga ditindas? Gimana perasaan dia tuh ketika ditindas orang yang lebih kuat? Ya mungkin salah satunya kenapa mereka menindas kan mungkin juga pernah ditindas, Iya. mungkin kan. Mungkin di masa lalu Nah. dia gitu. Kesalahannya kayak gini, dia itu orangnya nggak bisa belajar dari kesalahannya. Hmm. Harusnya tuh, wah aku ditindas tuh rasanya kayak gini nggak enak. Ya. Kenapa ketika udah tinggi lagi, dia tuh kok tetap menindas, kok nggak ngayomin aja gitu loh. Hmm. Aduh, kayak gitu. Berarti ada nilai edukasinya juga sebenarnya. Ternyata iya. Ternyata iya. Karena nggak sengaja tadi akhirnya ada Iya. kata ternyata ya. Ternyata ada juga nilai pendidikannya gitu ya. Iya. Ini yang mengajarkan kedewasaan dalam berteman. Nah, iya seperti itu. Gitu. Oke, tadi ada 3, baru 1 ya. Ya. Yang film kedua Nah, judulnya film kedua itu Hasrat. Hasrat apa ya? Iya. Nah, maksud hasrat di sini kan di filmnya itu kayak hasrat buat membunuh gitu mas. Maksudnya kan ada tuh kayak psikologis orang yang kepuasannya itu macam-macam. Ada yang kepuasannya tinggal merokok udah puas gitu. Ya, Ada yang kepuasannya belajar harus sampai pusing mungkin ada kan. oke, ada. Nah kalau di film ini orangnya itu kepuasannya kalau semisal dia ditampol pertamanya, aneh kan? Tampol. Nah kayaknya fetis lah gitu ya. Oke, fetis. Justru ketagihan. Nah orangnya ketagihan, makanya yang pertama itu si lalu berimajinasi bahwasanya dia punya seorang bapak yang jahat. Nah itu karena kenapa kok lalu psikisnya terkena gitu, soalnya ya emang kayak gitu. Ternyata di ceritanya itu tuh dia anak haram, maksudnya nggak punya bapak, nggak mengetahui bapaknya. Oke. Akhirnya kan Hasil daripada hubungan gelap mungkin. nah ya kayak gitu. Akhirnya kan benci sama bapaknya, akhirnya mungkin psikisnya kena, Ya. dan akhirnya dia berimajinasi bahwasanya bapaknya itu tuh jahat, dia selalu mukuli. Tapi ternyata dia kurang puas. Nah suatu ketika temannya itu mengetahui perilaku anehnya, takut bocor kan, akhirnya dibungkam gitu, tutup mulut lah, ditutup mulutnya. Ternyata dia tuh dengan cara membunuh. Ketika dia membunuh tuh dia merasakan hasrat yang puas gitu. Hasilnya terlampiaskan. Gitu. Nah mungkin psikopat juga kayak gitu kan. Tapi itu juga termasuk psikopat nggak sih itu kayak gitu? Iya, maksudnya kayak gitu, soalnya kan main psikisnya rusak gitu mas, pikirannya rusak gitu loh. Kok ada orang hasratnya tuh terpenuhi gara-gara membunuh gitu kan. Nah akhirnya dia tuh dengan alasan mengundang temannya dengan cara, kalau semisal aku tidak ada kabar samperin aku, kayak gitu. Akhirnya kan temannya datang untuk dia dibunuh. Dia jadi ketika otaknya itu udah rusak, udah pikirannya rusak, akhirnya teman pun juga dibasmi juga, jadi korban. Nah, jadi korban untuk kepuasan hasratnya. seperti itu. Dia udah nggak mikir temen gitu.
Berarti strategi dia untuk mencari korbannya dengan cara mengundang tadi. Iya, seperti itu. Baru juga. Dan kebanyakan juga sih kalau dari film-film yang saya tonton, psikopat itu pasti memiliki ketahanan tubuh. Metabolismenya kuat. Metabolisme kuat. Kayak di film saya itu yang Hasrat, itu kenapa lalu kok ketika dibunuh Asif nggak mati? Soalnya biar penonton itu ngerasa kayak nggak puas gitu loh, Mas. Biar nggak puas juga gitu. Kok psikopatnya masih hidup gitu loh. Kenapa nggak mati aja mau saja gitu ya? Seperti itu kan. Itu awal-awal idenya dari mana? Apa dari pengalaman pribadi? Tidak ada pengalaman itu. Kalau ide itu dari mana ya? Saya tuh ya lihat ya dari psikopat aja, kayak siapa psikopat yang pakai topeng, Mas? Yang kebal? Bukan, yang pakai topeng, dia topengnya bintik-bintik. Jack the Ripper apa siapa sih namanya? Nah itu kan nggak bisa mati itu orangnya. Pembunuhnya itu nggak bisa mati ya. Ya ada psikopatnya kayak gini aja gitu. Tapi kalau saya pribadi ketika melihat Hasrat ya, itu kalau kemudian saya sambungkan dengan beberapa isu berita pendidikan, itu kan juga nyambung. Ada kok banyak kasus anak bunuh orang tua, anak bunuh teman, kan ada yang ketika tertangkap pelakunya itu justru merasa nggak bersalah. Iya, nggak ada penyesalan juga. Ada. Yang baru-baru ini, Mas. Anak mencuri motor, alasannya untuk keren aja. Tapi masih mending itu nyuri motor gitu. Ini nyuri nyawa orang loh. Iya juga. Tapi sebelum membuat film yang seperti itu, sengeri itu ya, sempat nggak kepikiran nanti ini bakal dihujat banyak orang nggak sih? Karena ini kan YouTube ya. Iya. YouTube itu kan penontonnya juga macam-macam. Ada anak kecil, ada usia-usia tua juga gitu. Iya. Nah, kalau pikiran kayak takut dihujat atau enggaknya itu, kalau saya kalau sekarang nih, dihujat itu malah seneng. Soalnya kalau orang menghujat pasti ada kekurangan di sini. Atau disuruh nanti yang hujat diundang gitu. Nanti datang ke rumah saya. Ayo langsung collab sekalian biar tahu gimana pembuatannya gitu. Ya. Di sisi lain kan sebenarnya niatnya tidak untuk mengajarkan yang buruk ya. Justru menyadarkan bahwasanya mendidik anak itu tidak dengan cara seperti ini gitu ya. Ya seperti itu. Karena kalau cara seperti ini diterapkan, mungkin bisa jadi hasilnya kayak si siapa tadi? Pemeran Lalu. Nama samarannya ada nggak itu? Tidak ada. Belum ada. Berarti ada 2 lalu gitu ya. Lalu ini nama orang ya teman-teman ya. Lalu di dalam dunia nyata dan lalu di dalam dunia film. Dunia tidak nyata gitu. Oke. Soalnya nanti kalau kita nggak bagi seperti itu, takutnya orang takut dengan namanya lalu gitu ya. Mungkin lalu nanti jadi buronan. Ayo ngopi gitu ya. Tuh teman, waduh, ini jangan kayak yang di film nih kan gitu. Oke, kemudian yang film ketiga. Film ketiga itu Penggenap. Judulnya saya bikin simpel-simpel gitu, Mas. Sengaja sebenarnya. Satu kata gitu. Satu suku kata. Penggenap itu maksudnya kayak gini kan, kalau ini dari pengalaman pribadi sebenarnya. Kan dulu pernah kan waktu kecil ada kata-kata, biasanya orang tua tuh kalau ke tempat ini mendaki mau ke air terjun yang istilahnya yang kayak angker gitu, Mas. Gitu ya. Yang terlarang atau gimana. Itu kalau bisa jangan ganjil. Takutnya nanti ada yang genapin, kalau enggak digenapin. Habisnya ada yang hilang, kalau enggak tiba-tiba ada yang nemenin kayak gitu. Nah, saya bikin kayak gitu. Nah, tapi kadang tuh saya juga kepikiran kayak gini, Mas. Ada nggak sih orang yang pernah daki sendiri tapi ditemenin gitu? Saya ditemenin yang di sana. Astral. Jadi kan angka 1 itu sebenarnya kan ganjil kan? Iya, 1 ganjil. Nah, kan kalau orang 3, 5 itu udah pasti ini ada hilang 1 ya. Di film itu tuh saya bikin ya udah sekalian 1 orang aja, biar sekalian digenepin sama orang banyak gitu. Nah itu tuh hantu maksudnya. Jadi makanya di situ kalau teman-teman tahu, teliti gitu, di situ kan si Asif bilang bahwasannya sekalian aja 1 orang biar banyak temannya, maksudnya tuh ditemenin sama penghuni sana gitu. Justru dia malah menantang gitu maksudnya. Ya istilahnya kayak candaan gitu loh. Candaan tapi itu sebenarnya tuh kayak kata-kata fakta gitu loh, Mas. Maksudnya kayak ya mitos yang beredar di film itu loh maksudnya. Nah,
sekalian aja sendirian biar banyak temannya gitu kan, akhirnya kan canda ketawa-ketawa gitu. Itu kenapa kok dijadikan canda, biar orang tuh sebenarnya orang ini teliti nggak gitu. Nah, kalau orang yang teliti pasti oh ternyata dari kata-kata asik tadi yang menyebabkan kejadian beneran. yang kejadian yang di film itu berjalan film itu kan. Nah terus ceritanya itu pertamanya tuh si saya kan di situ ada aktornya saya. Itu pengambilan gambarnya pengambilan POV ya, kalau langsung gitu kan. POV itu Langsung dari kamera, jadi kameramen itu juga aktor gitu. Kameramen juga termasuk dalam masuk dalam film itu, jadi kayak ngevlog, film vlog kayak gitu. Nah jadi itu salah satunya saya terinspirasi dari film Indonesia juga. Yang filmnya soal Gunung Merapi pokoknya, lupa saya filmnya judulnya apa. Ini kayak Marijan. Bukan. Pokoknya ada pendakian Gunung Merapi yang tiba-tiba menghilang teman-temannya, ada pocong, ada ini. Itu kan kameramennya juga ikut main, biar lebih kayak penampakannya natural gitu loh mas. Kesan horornya lebih kerasa. Dan akhirnya coba saya aplikasikan seperti itu. Ternyata itu juga ada kritikan dari teman-teman, bahasanya terlalu shaking jadi bikin pusing ketika jalan itu. Justru itu yang membuat berbeda dengan film sebelumnya malah. Iya. Dia ada yang beda-beda gitu. Itu untuk yang film ketiga ini kalau saya lihat itu datang ke lokasi yang ya, dan itu langsung datang ke lokasi. mungkin juga Itu ke Juban Lawe. Iya. Dan itu kan emang aslinya 3 orang. Karena film yang kita bikin itu penggenap, kita jadi kayak parno gitu mas. Itu kita aja 1 orang aja. Imam aja gitu sekalian. Kalau hilang nggak ada yang nyari gitu. Intinya 4 jadi genap gitu kan. Gara-gara film pun jadi parno sendiri sama filmnya pas mau pembuatan. Kalau yang film satu film Sebat, kemudian Hasrat itu kan lokasinya di sini aja dekat-dekat ya. Kalau yang sampai ke lapangan agak jauh di mana tadi? Juban Lawe itu kan tentu ada perbedaan dalam tantangannya gitu. Iya. Untuk yang tantangannya apa aja itu pembuatan film yang ketiga itu? Tantangannya lebih ke arah ini. Kan di outdoor di Juban Lawe itu kan nggak ada kabel charger. Jadi kita gimana caranya baterai satu ini harus bisa menghasilkan 1 film. Jadi ketika pengambilan shoot, misal gagal matiin aja kameranya gitu. Jadi di situ kita lebih bisa memanajemen waktu gitu. Kita harus emang benar-benar bisa segini, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurangan, pokoknya harus bisa 1 baterai gitu. Dan di situ bisa ini, akhirnya kita tuh bisa kayak belajar gitu mas. Belajar kita harus manajemen waktu juga, itu penting. Penting dalam pembuatan satu karya itu ya. Iya. Karena kalau lama-lama kameranya mati juga. Iya. Dan itu terjadi ke Hasrat. Sempat terjadi di Hasrat. Ketika membuat kamera, baterainya mati. Jadi nunggu baterainya di charger dan kita ngerokokan lama-lama kan jadi ngantuk kan. Itu kalau artis-artis besar itu mesti marah-marah ya. Iya pastinya. Ini waktu saya terbuang dia. Dan untung saja itu teman tongkrongan ya. Justru waktunya luang gitu. Bisa buat santai dulu gitu ya. Makanya ada yang perlu dipersiapkan lagi gitu. Dan memang dari film 1, 2, 3 itu ada pemerbaikan gitu. Kayak yang di film pertama itu ada kesalahan di mana pengekspresiannya kurang. Terus kita kayaknya kurang greget gitu. Akhirnya ke film kedua. Di film kedua itu yang kekurang dari ini color grading dan sama manajemen waktu juga salah satunya. Dan di film ketiga udah mulai bisa, udah mulai hilang gitu loh, kayaknya udah bisa. Tapi ada yang satu ternyata. Apa itu? Ya tadi shaking itu terlalu banyak gerak sama kurang dialog. Ada yang lari-lari doang gitu. Penonton pasti juga pusing liatnya kan. Kebalik-balik juga ya. Artinya kan ada yang maju mundur. Iya, maju mundur. Dan next project pasti bisa lebih baik lagi. Berarti ada project yang akan dijalankan lagi? Ada, sudah ada pemikiran. Rahasia atau? Itu masih rahasia sebenarnya. Rahasia project daripada Payung Hitam. Bukan rahasia, tapi itu lebih tepatnya belum terlaksana. Ini masih ambang-ambang ide mas. Nanti kalau udah jadi kan teman-teman Wasa juga bisa lihat ya penontonnya. Iya, pastinya bisa lihat. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe akunnya, channelnya Payung Hitam.
Ya, tapi kalau nyari di YouTube payung hitam itu pasti yang keluar lagu-lagu mas. Oh iya, benar. Kalau caranya, kalau mau nyari payung hitam hasrat, pasti nanti ada videonya yang hasrat itu. Payung hitam Hasrat gitu aja. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa di komen. Ya, kembali ke film tadi ya, dari intermezzo. Iya ya. Kalau misalkan ini saya boleh bilang dalam dunia content creator juga ya, kan orang berpikirnya, ini film ini mengajarkan hal yang mungkin unfaedah atau mungkin yang tidak mendidik sebagainya. Kira-kira ada ketakutan nggak di komen seperti itu nanti? Kalau ketakutan lebih enggak sih mas sebenarnya. Justru ketika kalau ada orang yang komen ini film kok enggak mendidik amat buat anak, itu tuh saya kayak malah ini kok orang tuanya yang salah gitu. Soalnya ini otomatis orang tuanya yang sering ngasih HP gitu loh. Tipe orang tua yang sering ngasih HP. Kok dibolehin aja gitu ngeliat-ngeliat kayak gini gitu. Harusnya kan dibatasin. Ya. Untuk salah satu pendidikan anak di usianya kan juga ada apa standar-standarnya gitu. Standar, yang penting baginya itu. Nah, usia segini harus ya kalau nonton apa aja gitu. Ya meskipun dari awal kan nggak ada niatan untuk mengajarkan sengaja tidak baik, enggak ya. Ini kan kreativitas, karya gitu ya. Dan selalu akan ada nilai-nilai di balik itu, tergantung penonton lihatnya dari mana. Kalau dari awal niatnya adalah niatnya jelek-jelek ya pemanaannya jelek juga. Barangkali seperti itu ya. Iya. Tapi kalau dinilainya, ini aku mau ambil sisi baiknya mana? Mesti ada juga ya. Pasti ada. Termasuk tadi mitos ya. Iya, kayak mitos tadi. Itu sebenarnya kalau bicara mitos yang ada di film yang terakhir tadi, film Penggenap tadi, itu nilai pendidikannya ada nggak dari mitos itu sendiri? Nilai pendidikannya ada. Seperti apa? Di situ kan karakter saya yang ketika main film, yang pegang kamera, itu orangnya yang nggak terlalu menghormati tempat-tempat sakral gitu mas. Dia tuh orangnya bodo amat, yang penting kita refreshing gitu. Iya. Dan rata-rata orang yang sering dapat gangguan itu pasti ada sesuatu hal yang pernah dilakukan buruk di tempat itu. Kalau yang pasarannya gitu kencing sembarangan gitu dan ngomong kotor, hal-hal tabu gitu loh mas. Ngomong dengan tidak ada aturan gitu. Kayak gitu. Ketawa terlalu berlebih termasuk juga soalnya kayak gini istilahnya, dunia goib dan dunia nyata itu kan beda jalur. Orang manusia semisal ada setan yang ganggu orang aja kan juga kesel kan mas. Kesel dia, wah ini ada penampakan gini-gini, akhirnya dipanggilin kayu untuk ngusir juga gitu. Begitu juga hal gaib juga, semisal diganggu dengan manusia pasti juga kesel juga. Mereka yang udah aman di alamnya, kenapa ini orang ganggu gitu. Berarti mitos itu juga sebenarnya ada manfaatnya juga ya? Ya, salah satunya untuk menghormati tempat sakral. Menghormati tempat sakral. Ya. Karena juga orang nggak asal-asal sembarangan buang sampah gitu. Nah, ya itu juga. Soalnya banyak tuh para pendaki yang mungkin amatir ya. Ya. Itu kalau buang sampah ya sembarangan aja gitu. Dan pertanyaannya siapa yang mau bersihin? Kalau dia yang buang aja nggak membawa sampahnya ke bawah kan gitu. Dan kalau yang dari tim Payung Hitam sendiri itu memang suka mendaki atau gimana kok tertarik untuk review gitu? Kayaknya yang suka mendaki itu masih beberapa sih. Kalau individu. Kalau menurut saya, pribadi saya nggak terlalu suka mendaki. Soalnya prinsip saya, kita susah-susah capek-capek naik cuma hanya untuk lihat pemandangan gitu. Kalau cuma lihat pemandangan di pantai, itu prinsip saya. Ya kan ada juga prinsip orang yang mendaki capeknya terbayar karena melihat indahnya alam. Tuntas gitu di atas. Dan itu tuh saya rasakan ketika pas di Coban Lawe pas ngecamp. Pagi-pagi kan dingin kan mas. Iya. Oh jadi kayak gini tuh. Orang tuh senengnya mendaki meskipun capek itu. Ternyata emang sejuk, asik gitu. Akhirnya merasakan juga ya. Iya, merasakan juga. Ini orang cari dengan susah payah daki gitu ya. Melewati kalau bahasa Jahatori itu. Gunung dan lembah gitu ya. Nyamuk-nyamuk dingin malam. Hanya untuk kemudian sebenarnya tidak hanya ya. Tapi benar-benar dia memperjuangkan sampai pada titik puncak. Gitu. Ya itu kembali lagi ke hasrat sebenarnya. Nyambung lagi ke hasrat. Hasrat orang kan beda-beda. Ada yang fetis tadi, ya. ada yang naik gunung puas
puas. Kan ada tuh teman saya orangnya suka naik gunung gitu Mas. Naik gunung terus padahal dia juga ada penyakit khusus gitu, orang yang berbahaya gitu, tapi dia tetap naik gunung dan alhamdulillah dia malah orangnya sehat. Sehat malah. Hmm. Kuat malah dia. Malah Pelatih. kuat. Dia kalau naik gunung biasanya kan dulu di pondok ada yang namanya hiking gitu. Gitu. Dia pasti yang paling pertama. Seneng banget dia kalau soal hiking. Karena tadi hasratnya Heeh. beda dengan yang lain. Kesukaannya kayak gitu dia. Oke, 1 film, 2, 3 hanya akan datang. Yang ada. Itu kalau kemudian dikorelasikan terhadap dunia pendidikan, masing-masing film memiliki perspektif masing-masing Iya. dalam pendidikan. Termasuk yang ketiga tadi ya. Iya. Kalau dari Mas Iqbal sendiri selaku anggota dari Payung Hitam terkait dengan namanya imajinasi. Kan Iya. film kan butuh imajinasi. Iya. Itu ya, seperti itu ya. Iya. Kalau dalam dunia pendidikan saat ini, menurut Mas Iqbal perlu nggak sih ada kurikulum tentang kreativitas anak untuk membuat skenario, naskah, perfilman seperti ini? Sebenarnya kalau seperti itu sebenarnya udah ada kayaknya, Mas. Pasti udah ada. Dan ya itu kembali lagi ke kurikulumnya lagi. Jadi semisal orang kalau mau mencari soal kayak ilmu pendidikan agama, kurikulumnya pasti ada sendiri. Ada sendiri. Yes, begitu juga kayak orang ketika mau membuat imajinasi film, penggambaran, yang namanya seni itu kan kita harus berimajinasi kan. Betul. Pasti orang itu nanti ada referensi kurikulumnya juga gitu. Yang pembuatan film harus ini dan ini. Tapi kan kadang-kadang orang juga takut dengan imajinasi. Misalkan nih, orang tua anak didik itu ketika diajarkan anaknya itu untuk berimajinasi, dia takutnya nanti anaknya bisa gila juga. Oh iya. Oh kamu kok jadi gini, mesti setelah ketemu Mas Iqbal nih. Rata-rata juga gitu loh. Saya punya anggota di pondok gitu. Ya saya di pondok emang orangnya suka aneh-aneh gitu, lucu, ngawur gitu, suka berimajinasi. Dan itu tuh ternyata ngaruh juga di peserta didik saya gitu kan. Di pondok itu ada yang namanya mudabir itu pengurus. Pas zaman saya jadi pengurus itu, peserta didik saya itu tuh kayak ala Iqbal, kakak Iqbal keren banget ya kayak gini. Pengen tiba-tiba dia kayak orang gila juga gitu, imajinasi sendiri. Setiap ketemu saya kayak kakak jujur tembak apa maksudnya gitu. Kakak tusuk gitu. Iya kadang kayak gitu. Terus dia kalau misalnya ada anak kayak gitu, kita harus arahin gitu. Jangan terlalu dibebasin. Pasti ya kalau misalnya ada anak yang imajinasinya terlalu lepas gitu, kita gimana caranya agar anak itu tuh bisa kita handle gitu. Kayak contoh misal anak itu tuh suka imajinasi, kadang ngomong sendiri gini-gini. Jangan sampai kita biarin kayak gitu. Tanggepin aja kayak, kamu lagi mikirin apa gitu. Tadi aku mikirin mainan ini berantem sama ini gini-gini. Wah, sebagai orang tua atau pendidik kita tuh harus menyemangati. Wah hebat, habis itu gimana gitu. Bukan justru malah mematikan ya. Maksudnya mematikan kayak orang yang wah sih paling lagi mainan udah biarin aja kayak gitu. Jangan-jangan kamu keganggu makhluk halus malah digituin. rukyah gitu kan. Batinnya anak kecil ngapain Tapi semakin dia bilang nggak ngapa-ngapain, orang malah justru semakin keras rukyahnya gitu. Iya. Karena ya gitu. Ini bermasalah nih psikologinya. Pasti gitu ya. Iya juga. Oke, tadi kemudian nilai pendidikan ya Mas. Ini kita coba setiap film, setiap apa yang kita lihat itu kan mesti ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Entah baik secara formal maupun non formal ya. Kalau Mas Iqbal sendiri selama berkarya di perfilman, apa yang bisa diambil nilai pendidikan daripada proses kreatif itu? Ini yang saya diambilnya dari karya saya apa yang pernah saya karya sendiri? Dari karya sendiri. Selama berkarya itu kan ada mungkin pengambilan ini dalam hidupku ada relasinya seperti ini. Jadi kayak dari pengalaman kayak kita tahu apa yang kita dapat dari film-film yang saya buat itu. Ya yang pertama ya kayak tadi bahwasannya jangan terlalu memanfaatkan teman. Ya nanti kan soalnya itu di lingkungan umum gitu Mas. Di lingkungan umum ya, orang yang sering manfaatin teman, bullying gitu. Jangan terlalu kayak gini, ada pesan moralnya. Terus
hasrat. Kalau semisal ada anak pendiam, coba dideketin, ditanya. Misal dia diajak ngopi, mau ya aja ngopi, ngobrol bareng gitu. Ya, Jangan ada sosialnya. kalau semisal diajak ngopi nggak mau, ya jangan dilepasin gitu aja. Cari apa yang dia suka. Misal dia ternyata orangnya gamer, pemain game gitu main ya. game. Dan ternyata kita juga suka. Oke. Ya udah ajak aja. Jangan sampai dia tuh pendiam, introvert, takutnya orang kayak gitu tuh memiliki dendam tersendiri atau apa yang ada permasalahan ada masalah sendiri gitu. Jadi ketika disenggol dikit, dicandain dikit, langsung emosi bawahnya. Justru orang kayak gitu kan malah berbahaya mas sebenarnya. Kelihatannya diem, ketika kita canda dimasukin hati, dianya balasnya diam-diam. Nah, entah itu apa dengan cara apa gitu. Cyanida. Mungkin seperti Tapi itu. tenang, aman. Oaso Project tidak ada orang-orang kriminal ya, jadi nggak ada niat untuk nyampur kopi dengan cyanida gitu. Oke, kemudian yang terakhir barangkali dalam segmen ini Mas Iqbal, untuk anak-anak yang memiliki potensi imajinasi, apa pesannya yang disampaikan? Pesan yang saya sampaikan untuk anak-anak yang suka berimajinasi kayak saya pengen gambar model kayak gini tapi kok beda. Ya. Nah kalau menurut saya lakukan aja dulu seperti Nike, just do it. Okay. Nike apa Adidas just do it, lakukan Nike aja dulu. Nah jadi apapun itu kita emang berimajinasi, kadang apa yang kita lakukan dengan imajinasi kita kadang tidak sama. Contoh kecilnya kayak gambar, kita pengen gambar Naruto yang kayak gitu kerennya, ketika digambar malah kayak orang-orang sawah. Kayak Boruto masih bagus itu. Kayak Boruto mungkin ya. Jadi jelek gitu. Ya mungkin nanti kita akan tahu. Oh ini kayak gini. Ntar kita tuh kalau orang rata-rata orang yang suka berimajinasi, dia itu nggak mau menyerah dalam segi apa yang dia inginkan gitu. Seperti kayak gambar. Ternyata gambarnya jelek, pasti dia akan nyari contekan dulu, nyontek dulu, terus tahu karakter, dan akhirnya bisa gambar. Selama lama jadi orang yang berimajinasi, orang yang kreatif itu sebenarnya kayak pedang. Seperti pedang. Dia suka mengasah, lama-lama akan tajam seperti itu. Kayak orang yang membuat film. Sebenarnya saya pembuatan film ini berawal dari saya yang berimajinasi, nggak bisa ditulis gitu. Maksudnya kayak gini. Ketika anak kecil gitu, kan suka imajinasi di Power Ranger merah, di Naruto gitu. Jadi apa gitu ya? Yang dia lihat gitu. Kayak gitu. Nah suatu ketika pas saya udah remaja, jadi tuh sampai dewasa pun saya tetap kayak gitu. Kalau ketika saya dewasa itu perubahannya cuma gini. Ketika saya nonton film, gimana caranya saya itu salah satu aktor di situ, tapi beda film, tapi alurnya hampir sama. Kadang kayak gitu. Kayak semisal Cross Zero lah, Genji gitu kan. Genji ada Ciara. Kan saya nonton menggebu-gebu ingin tawuran. Terus saya akhirnya berpikir, saya ini murid terkuat di sekolah sini, beda bukan sesudah. Nah saya kan akhirnya membeda jalur gitu loh. Tetapi nggak ketulis gitu. Suatu ketika saya sering nonton film horor, dan itu membuat saya pengen juga kayak gitu. Nah pas waktu itu ada si Asip, dan coba saya ungkapkan gitu aja. Asip bikin film kayak gini, dan akhirnya udah ditulis aja biar gini, bikin aja. Dan akhirnya saya tulis itu imajinasi yang ditulis maksudnya kayak gitu, kreativitas yang ditulis dan jadi hasil kayak gitu. Sebuah karya tadi. Ya, jadilah karya. Karya itu adalah imajinasi, inspirasi yang kita tuliskan dan menjadi nyata gitu. Dan bisa dirasakan orang, dinilai positifnya. Orang tua nggak pernah atau sudah lihat? Sudah lihat, dan komentarnya ya pastinya gitu mas, kamu ini sempat kamu juga mabuk kan, ceritanya kan di Sebatan-Sebat saya kasih tahu kan. Sebatan-Sebat itu ceritanya si Lalu mabuk kan, ceritanya itu padahal udah jelas-jelas film ceritanya, tapi ibu saya pasti komennya kayak gini, kamu ikut mabuk juga, lo ini film bu, gak mungkin mabuk beneran. Kalau aku mabuk gak mungkin tak film kan juga ya. Gak film gini-gini kameranya, shaking. Soalnya orang tua tuh pasti was-was gitu. Was-was, mewanti-wanti juga ya. Kalau saya bayangkan ya, itu kan tadi Mas Iqbal baru dimarahin ya. Mungkin ini kebayang gak sih ya,
ada anak kecil yang lihat filmnya Mas Iqbal gitu ya. Kemudian dia bilang ke bapaknya nih, Pak, ini ada film bagus ini kan, judulnya Hasrat. Kalau menurut saya kayaknya anak kecil nggak suka sama film-film saya. Soalnya pasaran film saya ini buat pasaran orang dewasa. Makanya filmnya ini tuh film-film yang bikin orang mikir, loh kok mimpi 2 kali, 3 kali, loh ternyata lalu kok pembunuh kok gini kayak gitu. Artinya ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak di bawah umur. Memang tidak diperuntukkan. Memang tidak diperuntukkan. Soalnya rata-rata kalau anak kecil melihat film kayak gitu dia nggak tertarik Mas. Pasti tidak tertarik. Soalnya justru akan ada potensi meniru malah. Kalau mereka dia tertarik dia malah akan meniru. Malah bahaya. Malah harus makanya kalau setiap film kartun itu ada bimbingan orang tua. Betul. Itu makanya biasanya anak kecil kalau meniru kan ada Spiderman kartun anggapnya gitu. Dikit laba-laba. Karena itu di film kartunnya pasti ada BO. Bimbingan orang tua. Ya, itu harus dilihat. Kalau anak kecilnya itu ternyata tertarik, dia pasti nyari laba-laba untuk itu dulu saya pernah Mas. Saya itu dulu kan emang suka Spiderman kan. Iya. Saya nyari laba-laba. Nah suatu ketika ada laba-laba. Saya hampir suruh begini gitu. Suatu ketika ada mobil keliling ya zaman dulu gitu. Ada mobil keliling yang halo-halo pengumuman keliling gitu. Di situ tuh pengumumannya bahasanya ada anak kecil meninggal karena digigit laba-laba. Seketika saya jadi takut sama laba-laba. Setiap ada laba-laba nggak tahu kenapa pengen bunuh aja gitu. Jadi geli. Takutnya nanti kejadian mati gitu. Iya seperti itu. Makanya itu harus dilihat juga, diwaspadai. Monggo silakan diminum dulu. Dan yang jadi cukup perhatian juga ketika tadi Mas Iqbal bilang ketika anak potensi imajinatif itu kan baik ya. Potensi itu baik, tinggal mengarahkan just do it tadi ya. Tapi kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah si orang tua ini menganggap anak ini bukan imajinatif tapi nakal gitu. Misalkan contoh kecil, saya sering lihat di beberapa orang yang saya temui dengan anaknya itu ya, ketika anak menjadi dia pengen jadi kayak Ultraman misalkan, akhirnya dia nendang-nendang gitu kan, pakai jurus-jurus, kakinya di atas sampai ke kepala orang tua, atau mungkin dia basicnya di imajinasi gambar, akhirnya dia gambar tembok, asal gambar gitu. Tapi itu dimarahin Mas malah. Nah, ini dibilang ini anak nakal, gitu. Seperti apa tanggapannya? Sebenarnya orang tua yang seperti itu tuh, orang tua yang dia sudah memiliki pedoman orang baik. Maksudnya gini. Dulu saya juga pernah Mas, ketika kecil, jadi orang yang namanya orang tua sudah istilah Jawanya mangan uyah akeh, sudah merasakan asinnya kehidupan, pahitnya kehidupan itu. Sampai nggak ada manisnya gitu. Nah, jadi itu gimana caranya? Anak saya juga harus baik. Ketika orang tua sudah memiliki sudut pandang seperti itu, ketika anak melakukan hal-hal di luar nalar kita, pasti dibilangnya kamu tuh nakal, kurang ajar, kurang ajar. Tembok lah yang ngecat angel. Ini Indonesianya tembok yang susah dicat kok tiba-tiba digambarin. Nah, jadinya anak itu jadi nakal gitu di pandangan orang tua seperti kayak gitu. Coba kalau membuat sudut pandang beda, ketika anak itu gambar, coba ditanyain, gambar apa sih nak? Gitu. Gambar burung gini, ntar ada pesawat. Dia mesti akan cerita anak kecil itu. Ketika anak kecil itu cerita, nah udah biarin aja dulu. Dia gambar gini. Dibiarin gambar tembok. Iya dibiarin aja dulu. Dibiarin terus nanti ketika setelah dia udah rasa bosan di tembok, coba kasih buku gambar kosong. Coba gambar di sini nak. Gimana? Tadi ceritanya si burung sama pesawat kok bisa berantem gitu. Dia nanti akan semangat ketika apa yang diimajinasikan itu ditanggapi gitu. Ya kayak anak kecil yang suka tendang-tendang, pengen jadi Ultraman tadi kan. Sampai ke kepala orang tua gitu. Nah, kalau ini biasanya seorang bapak gitu biasanya. Iya benar. Kalau bapak digituin pasti nggak sopan. Nakal. Kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi kayaknya nanti. Kalau punya anak nanti. Insyaallah punya ya. Amin. Oke. Nanti anak saya ketika nakal kayak gitu, saya bakal menjadi monsternya di situ. Maksudnya biar dia menjadi superhero beneran. Jadi jadi main-main beneran, saya monster. Jadi cara membatasi anak agar dia tidak asal nendang. Kalau dia tidak ada sasaran yang ingin dituju, pasti dia mencari kayak
vas bunga, tempat sampah, Meja, meja, piring. nah seperti itu. Cuman kalau dia udah tahu targetnya, seorang bapaknya itu monster, pasti ya udah main sama bapaknya jadinya. Betul. Seperti kayak gitu. Berarti yang bisa kita ambil intisarinya justru satu adalah bagaimana orang tua tidak langsung marah, tapi dia berpikir metode apa yang bisa digunakan seperti untuk itu. mengalihkan ya. Yang awalnya dari tembok jadi buku gambar. Ya. Yang awalnya orang tua itu nggak terlibat dalam imajinasi anak, dia masuk menjadi monsternya. Ya, jadi monsternya. Anaknya jadi Ultramannya, pahlawannya gitu. Oke. Saya kira itu menarik banget teman-teman sekalian nanti untuk dalam dunia pendidikan perlu metode seperti itu sehingga tidak cuma sekedar melabeli anak sebagai nakal, justru melihat sisi lain bahwasanya anak ini kreatif. Dan ketika potensi ini diasah, dia akan menjadi sebuah karya seperti Mas Iqbal tadi dan kawan-kawan. Oke Mas Iqbal, barangkali itu dulu untuk segmen kita pada hari ini. Dan kita nggak akan berhenti pada kesempatan ini aja ya. Kita akan sambung di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih banyak atas tahunya. Salam muda budaya guna. Selamat malam.